warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadilah Rahmatul Husna dengan NPM 2019 14500-676 dan saya sendiri Widya Ramadan dengan NPM 2019 14500-732. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai cara melakukan perdagangan luar negeri. Pada awalnya, perdagangan luar negeri dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang dagangan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain yang pertama, ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Seorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor, yang pertama, keadaan pasar di luar negeri, yang kedua, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri, yang ketiga, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, yang keempat, ketentuan perjanjian internasional, yang kelima, komoditas ekspor untuk Indonesia yaitu karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Lalu, tujuan ekspor. Yang pertama, mengendalikan harga pokok. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Hal ini dikarenakan produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat diproduksi dengan mudah dan melimpah. Yang kedua, menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan peluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Lalu, ekspor dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekspor secara langsung. Ekspor secara langsung yang dilakukan oleh perusahaan besar yang telah memiliki divisi ekspor tersendiri. Misalnya, perusahaan multinational corporation, yaitu perusahaan lintas negara yang memiliki banyak cabang di beberapa negara. Lalu yang kedua ada ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara tidak langsung dapat dikatakan melalui model bapak angkat atau bisa juga melalui ekspor agen. Atau bila perlu menunjuk distributor lokal di luar negeri yang lazim disebut sales agent. Konsep bapak angkat dikembangkan oleh pemerintah untuk membantu pengusaha kecil yang masih kesulitan dalam bidang produksi dan pemasaran. Perusahaan yang dapat menjadi bapak angkat tersebut pada umumnya adalah perusahaan negara BUMN atau perusahaan swasta. Agen ekspor itu sendiri adalah perusahaan yang mengkhususkan usaha mengekspor komoditi yang diageninya. Misalnya, pengrajin rotan dan bambu dapat menunjuk perusahaan yang menangani barang jenis untuk mengekspor hasil kerajinannya. Tahap-tahap dalam melakukan ekspor. Dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan, yaitu yang pertama, identifikasi pasar yang potensial. Yang kedua, penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan, SWOT analisis. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan eksportir, agen, dan lain sebagainya. Yang keempat, alokasi sumber daya. Lalu kesalahan umum, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh perusahaan yang baru melakukan ekspor. Yang pertama, tidak melakukan penyelidikan yang lengkap sebelum melakukan ekspor. Yang kedua, tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu. Yang kedua ada barter. Menurut Ismi Haryani, tahun 2010, barter adalah cara perdagangan dengan melakukan pertukaran barang dengan barang secara langsung, dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa memakai alat pembayaran.
Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar, yakni uang. Manusia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya, barter yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini, timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan ini telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sampai dengan saat ini, kegiatan barter masih digunakan ketika terjadi kondisi krisis ekonomi di mana mata uang mengalami devaluasi. Salah satu kelemahan sistem barter adalah tidak memiliki standar nilai yang jelas. Tetapi karena barter dilakukan oleh dua belah pihak yang saling menguntungkan, maka komoditi barang yang dianggap nilainya seimbang diterima oleh kedua belah pihak yang telah sepakat. Sistem barter di zaman modern dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, barter langsung. Barter langsung adalah pertukaran barang atau jasa secara langsung antara dua pihak tanpa menggunakan uang. Walaupun tidak menggunakan uang, dalam transaksi perdagangan, kedua belah pihak melakukan pendekatan harga bayangan untuk produk yang masuk ke negara masing-masing. Yang kedua, barter alih. Barter alih atau switch barter adalah jenis barter yang salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang diterima sehingga mengalihkan barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. Yang ketiga, imbal beli. Imbal beli adalah sistem perdagangan timbal balik antara dua negara. Suatu negara yang menjual produk kepada negara lain harus membeli pula produk negara tersebut atau dengan mengaitkannya dengan ekspor dan impor. Yang ketiga, barter beli kembali atau buyback barter. Dalam buyback barter, pensuplai barang menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk hasil produk yang dihasilkan oleh industri yang dipasoknya. Selanjutnya ada syarat terjadinya barter. Agar sistem barter dapat terlaksana dengan baik, maka harus terdapat syarat-syarat penting, yaitu yang pertama, satu, orang yang diajak bertukar. Syarat utama dalam pelaksanaan sistem barter adalah harus ada orang atau sekelompok orang yang mau untuk diajak bertukar barang. Yang kedua, rasa saling membutuhkan. Orang yang diajak bertukar barang harus memiliki rasa kebutuhan akan barang yang akan ditukarkan tersebut, sehingga harus ada rasa saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, nilai barang yang sama. Barang yang ditukar harus mempunyai nilai barang yang sama. Apabila ada ketimpangan nilai antara barang satu dengan barang yang lain, maka salah satu pihak akan merasa rugi. Yang keempat, terdapat barang yang dibutuhkan. Setelah menemui orang yang mau diajak bertukar barang, mereka harus memiliki barang yang dibutuhkan oleh pihak lain. Sebab itulah tujuan dari sistem barter, yaitu mendapatkan barang yang dibutuhkan dari pihak lain melalui pertukaran barang. Selanjutnya ada kelemahan sistem barter. Dalam perjalanannya, sistem barter menemui banyak kendala. Selain kesulitan menentukan kadar nilai barang, masih banyak lagi kelemahan dari sistem barter. Yang pertama, sulit menyimpan barang atau komoditas. Kelemahan pertama dari sistem barter adalah kesulitan untuk menyimpan komoditas yang dimiliki sampai menemukan orang yang sama mau untuk bertukar atas barang tersebut. Apabila barang atau komoditas menjadi rusak sebelum dapat ditukar, tentu saja akan mendapatkan rugi, terutama pada barang atau komoditas sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging ternak. Yang kedua, sulit menentukan kadar nilai barang. Adanya perbedaan jenis barang atau komoditas yang hendak ditukarkan, tentu saja kadar nilai barang juga berbeda. Namun pada kala itu manusia juga sulit dalam menentukan kadar nilai barang yang karena minimnya pengetahuan. Contohnya, 12 jeruk seharusnya memiliki nilai yang sama dengan berapa 1 kilogram, tetapi orang-orang belum dapat menentukan standar tersebut sehingga mereka asal-asalan menukarnya. 3. Sulit dalam bertransaksi. Kelemahan dari sistem barter adalah ketika hendak bertransaksi, harus ada dua belah pihak yang memiliki barang yang dibutuhkan satu sama lain. Contohnya, ada seseorang yang memiliki gandum, dirinya hendak menukarkan gandum tersebut dengan buah semangka. Itu berarti dirinya harus mencari seseorang yang mempunyai buah semangka yang sekaligus tengah membutuhkan gandum. Apabila ternyata pemilik semangka tidak menginginkan gandum tersebut, maka transaksi barter menjadi batal.
Yang keempat, alat tukar sulit untuk dipecah. Contohnya, ada seseorang yang memiliki seekor ayam dan ingin menukarkannya dengan sebuah meja. Sementara seekor ayam tersebut hanya bernilai sama dengan separuh meja saja. Maka pemilik meja akan kesulitan untuk memecah atau membagi meja tersebut menjadi nilai yang sesuai. Yang kelima, alat tukar sulit untuk dibawa. Terutama pada barang yang memiliki jumlah banyak atau ukuran besar, maka pemilik barang tersebut akan kesulitan dalam membawa hartanya ke sana kemari. Belum lagi harus menemukan orang yang mau setuju untuk menukarkan barangnya tersebut. Selanjutnya, kelebihan sistem barter yang pertama dapat mengenal satu sama lain. Hal tersebut karena ketika hendak melangsungkan upaya barter, pasti akan didahului dengan komunikasi berupa percakapan dan negosiasi. Dalam interaksi sosial tersebut, nantinya antar pihak akan mengenal satu sama lain, hingga akhirnya dapat menjalin hubungan baik. Maka dari itu, sistem barter yang masih dijadikan tradisi di satu wilayah dapat menjadi alat pemersatu antar warganya, meskipun mereka telah mengenal atau alat tukar ulang. Yang kedua, sikap toleransi terhadap sesama. Dalam sistem barter ini, nantinya pihak yang bersangkutan akan memiliki sikap toleransi dan keinginan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Misalnya, Abel mempunyai 2 ekor ayam dan ingin menukarkannya dengan sekarung beras milik Denny. Padahal saat itu Denny juga tidak tengah membutuhkan ayam, tapi di sisi lain beras miliknya sangat banyak. Akhirnya Denny menyetujui sistem pertukaran antara dua ayam dengan sekarung beras karena adanya rasa ingin menolong Abel tanpa memikirkan kerugian yang didapatkannya. Lalu yang ketiga ada konsinyasi atau konsigmen. Konsinyasi ekspor secara sederhana dapat diartikan cara penjualan barang ekspor dengan cara dititipkan kepada agen di luar negeri untuk dijual kepada konsumen. Barang titipan tersebut tetap menjadi milik eksportir. Harga jual kepada konsumen ditetapkan oleh eksportir. Hasil penjualan barang konsinyasi diperlukan sama dengan hasil ekspor biasa. Dengan kata lain, sistem kerjasama konsinyasi adalah konsinor akan menyerahkan stok barang atau inventaris kepada konsini, namun tidak membelinya secara langsung. Konsini akan menjual barang tersebut pada konsumennya. Dari hasil penjualan tersebut, konsinor akan mendapatkan keuntungan dan memberikan komisi kepada konsini. Apabila barang tidak terjual atau tersisa, pengecer atau konsini dapat mengembalikannya pada konsinor atau pemasok tanpa resiko. Sistem kerjasama konsinyasi produk ini seringkali dijadikan metode hemat bagi pengecer atau mengisi toko mereka. Pemasok pun akan mendapatkan keuntungan dari barang yang terjual, sekaligus mendapatkan eksposur tanpa harus melakukan proses pemasaran. Lalu ada kelebihan dan kekurangan bisnis konsinyasi. Kerja sama konsinyasi adalah sistem yang banyak memiliki kelebihan, namun kamu perlu memperhatikan juga resiko atau kekurangan dari menggunakan sistem tersebut. Kelebihan dari segi pemilik barang atau konsinor. Yang pertama, menghemat biaya operasional terutama penyewaan ruko dan membayar karyawan. Yang kedua, memiliki peluang lebih besar untuk memasarkan produk ke market yang lebih luas dan kompetitif. Yang ketiga, dapat meningkatkan produk kepada konsumen baru. Yang keempat, lebih mudah untuk melakukan penguji minat konsumen terhadap produk. Yang kelima, menghemat biaya pemasaran produk. Lalu kekurangannya, jika produk kurang diminati, konsumsi akan mengembalikannya dan pemilik harus mencari cara untuk menjualnya kembali. Yang kedua, tidak akan mendapatkan pembayaran secara langsung karena harus menunggu produk terjual dari pengecer. Yang ketiga, apabila terjadi kerusakan pada barang, kemungkinan kamu akan menanggung kerugian dari produk tersebut. Yang keempat, tidak semua jenis produk bisa dijual dengan menggunakan sistem konsinyasi. Lalu ada kelebihan sistem konsinyasi untuk konsini atau pengecer. Yang pertama, tidak perlu membayar barang kepada pemasok sampai barang terjual. Yang kedua, dengan cepat dapat memperluas pilihan produk untuk toko kamu. Yang ketiga, apabila barang yang dijual kurang diminati, kamu bisa melakukan retur ke pemiliknya. Yang keempat, dapat memilih berbagai macam produk baru yang dapat menarik konsumen. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, harus memiliki ruangan yang cukup untuk produk-produk baru. Yang kedua, mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa tempat untuk menyimpan persediaan. Yang ketiga, barang yang rusak atau hilang di toko merupakan tanggung jawab kamu untuk menggantinya. Lalu yang keempat ada package deal. Package deal adalah perjanjian perdagangan ekspor barang ke negara sosialis dan sebaliknya impor beraneka barang dari negara sosialis. Untuk memperluas pasaran hasil bumi kita, terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah seringkali mengadakan perjanjian dengan salah satu negara. Yang kelima ada border crossing. Perdagangan lintas batas dilakukan dengan membuat perjanjian perdagangan lintas batas atau border trade agreement yang ditandatangani oleh kedua negara. Tujuannya agar penduduk perbatasan dapat memiliki penghidupan yang layak dan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat perbatasan. Border crossing dapat terjadi melalui yang pertama, sea border atau lintas batas laut. Yang
Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyebaran laut, contohnya Indonesia dengan Singapura. Lalu yang kedua ada overland border atau lintas batas darat. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku, contohnya Kalimantan dengan Sarawak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.